Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Septiryandini dengan NIM 114 dari kelas akuntansi D Statistika 2. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji SPSS dari data skripsi yang saya ambil. Yang pertama adalah kita klik file, lalu kita open, dan kita membuka data Excel-nya, lalu kita pindahkan ke variable view. Selanjutnya kita klik transform, lalu kita ke computed variable, lalu ini kita ganti dengan X1, lalu kita klik all, dan selanjutnya itu kita mencari yaitu sum. Selanjutnya ini kita ganti menjadi X1 to X5, X1.5, lalu klik OK. Lakukan hal tersebut hingga variabel Y. Lalu kita klik OK. Selanjutnya X3. X3. X4. Lanjut. Y. Y. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Lalu ini kita ubah menjadi 0. Lalu di sini kita klik scale. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke analyze. Lalu kita klik regression, kita klik linear. Nah, di sini untuk dependennya kita mengambil variabel Y. Dan untuk independen kita ambil dari X1 hingga X3. Selanjutnya di sini ada kolom statistik, kita klik collinearity diagnostic dan Durbin Watson-nya. Lalu kita klik continue. Yang kedua itu ada kolom plots. Di sini kita untuk variabel Y kita pilih menjadi zrecit. Lalu untuk kolom X, variabel X kita mengambil z-prat. Lalu kita klik histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik save. Di sini untuk predicted value-nya kita klik. Dan residualnya juga kita klik. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita OK. Nah, di sini nanti akan muncul regressionnya dari dependent variable Y. Dan di sini juga akan muncul charts yang histogram dependent variable Y, normal p-plot of regression, standardized residual dependent variable Y, dan scatter plot dependent variable Y. Selanjutnya, kita kembali lagi, lalu kita melakukan uji heteroskedasitas dengan Glaser. Kita klik transform, lalu kita ke computer variable. Nah, di target variable kita ketik dengan ABS res. Lalu di numeric expression-nya kita hapus. Kita ganti dengan ABS di sini di function-nya. Kita klik, lalu untuk tanda tanya kita isi dengan res 1. Nah, seperti ini. Lalu kita melakukan analyze regression kembali.
kita ganti 0 dulu. Oke, lalu kita ke Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk dependent-nya kita ganti menjadi, dependent-nya kita ganti ABS Res. Nah, untuk independent-nya X1, X2, dan X3-nya tetap independent-nya. Nah, di sini pada kolom save, untuk residualnya centangnya kita hilangkan. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul regression untuk ABS Res-nya, dan di sini juga ada charge yang menunjukkan histogram dependent variable pada ABS Res, normal p-plot of regression dari ABS Res, dan scatter plot ABS Res. Nah, selanjutnya kita melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov. Nah, kita klik lagi Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test. Kita klik lagi Legacy Dialogs. Kita pilih dari satu sampel KS. Nah, di sini ada test variable list. Kita klik res satunya, residual satunya, nomor 1. Oke. Lah, di sini ada teks di sini ada test distribution. Kita bisa klik untuk yang di kolom normal saja. Kita klik OK. Nah, di sini NPAR testnya dari hasil uji normalitas Kolmogorov dengan hasil 0,054. Setelah itu, setelah uji normalitas, kita lanjut pada analyze dengan compare means yang menghasilkan means. Nah, di sini kita klik means. Nah, di sini dependent-nya kita ambil Y. Dan untuk independent list-nya kita ambil X1 hingga X3. Seperti ini. Nah, untuk option, di sini kita memilih ANOVA table and eta dan test for linearity. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil means-nya. Seperti ini. Totalnya dari X1 adalah 1,671, untuk X2-nya sampai hingga X3 akan hasilnya sama. Setelah compare means, kita lanjut pada uji tes reliabilitas. Nah, kita klik analyze, kita klik scale, lalu kita pilih reliability analysis. Untuk items, ini kita klik dari yang X1 hingga X5, begitu sampai dengan variabel Y. Nah, untuk di kolom statistik, kita pilih descriptive for item, scale if item deleted, dan correlation. Kita continue, lalu kita OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Kita lakukan hingga variabel Y. Nah, untuk kolom statistiknya sama. Oke. Analyze. Oke. Kita lanjut ke Y.
Y1, Y2, dan Y3. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah semua dengan hasil yang sama. Selanjutnya kita melakukan uji validitas dengan mengklik Analyze. Selanjutnya Correlation atau Correlate. Kita pilih Bivariate. Nah, di sini untuk variabelnya X1.1 hingga X1.5. Lalu kita tambahkan hasilnya yaitu X1 pada variabel. Lakukan itu hingga variabel Y. Seperti ini. Kita klik X1-nya, jangan sampai lupa. Nah, untuk kolom ini kita centangnya adalah Pearson, two-tailed, and flag significant correlation. Oke, seperti ini. Di sini, jika bintangnya ada 1, itu significant correlation-nya itu levelnya 0,05. Jika bintangnya ada 2, correlation signifikannya adalah 0,01 level. Oke, kita lanjut hingga selesai. Kita hapus dulu. Oke. X2-nya, X2, X2.2, X2.3, X2-nya, jangan lupa. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Ini sampai variabel Y. Ini kita nolkan dulu. Variabel Y-nya jangan sampai lupa. Oke, lanjut kita ke variabel X3.1 hingga selesai. Nah, X3-nya jangan lupa. Kita klik OK. Nah, lalu untuk yang terakhir kita variabel Y. Kita klik Y. Nah, oke. Nah, di sini untuk correlation-nya pada Y1.1 pada Y yaitu SIG-nya, Pearson correlation pada Y1-nya sebesar 0,67 dan correlation N-nya adalah 100 dengan rata-rata semuanya signifikannya adalah 0,01 levelnya. Sekian tutorial dari saya untuk uji asumsi klasik dan uji validitas dan korelasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.